Itu penting sekali untuk mengetahui tentang morfologi perubahan sungai. Sekalian, perkembangan arah melintang pun seperti ini. Di sini ada topographic floodplain, ya, floodplain. Kemudian ini adalah palung sungainya. Di sini adalah painful stage-nya di situ, painful stage. Di sini banjir, bantaran banjir. Perkembangan arah melintangnya ya seperti ini. Pertama ada bantaran, pertama, kemudian floodplain, floodplain kedua, sungai, kembali lagi. Bagian kiri dan bagian kita lanjutkan pada perkembangan. Tadi perkembangan melintang sudah jelas, sudah saya jelaskan bagaimana sungai itu secara melintang bergerak dari tebing terus ke palung, kemudian kembali ke tebing. Di sini adalah daerah sempadan sungai atau sempadan sungai di sini. Kemudian daerah palung sungai dari titik ini sampai sana. Orang mungkin mengatakan palung sungai tepi di sini, tapi di sini adalah mungkin tepi sungai. Ya. Tapi tepi sempadan jauh di sini. Maka ini masih ada sliding plane, ini termasuk sempadan. Sliding plane sana juga termasuk sempadan sungai. Sudah sekalian, kita lanjutkan. Mohon maaf, sementara mungkin kita akhiri pada bab ketiga ini akan kita lanjutkan setelah kita lihat seminar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita lanjutkan kuliah pada bab 3 ini tentang morfologi sungai, yaitu perkembangan arah melintang. Bagaimana perkembangan melintang itu? Soalnya dulu floodplain itu dataran tuang, karena ada drainase alamiah, air datang dari kanan dan dari kiri, kemudian membentuk alur, dari hulu juga membentuk alur, maka terjadilah perkembangan arah melintang seperti ini. Yang pertama adalah daerah tebing sungai atau koridor luar sungai, kemudian masuk ke daerah sempadan sungai yang di sini adalah bantaran banjir, kemudian bantaran banjir berikutnya atau painful state width, kemudian palung sungai, kembali ke bantaran banjir, kemudian bantaran banjir berikutnya. Jadi ini adalah perkembangan arah melintang. Dan di sini ada tanaman-tanaman di mana tidak sering kena air, sehingga tanaman akan bisa tumbuh. Yang sering kena air sini terus-menerus, tanaman tidak tumbuh. Yang kadang-kadang kena air dia akan tumbuh tanaman yang pendek, herbs. Tentu saja tidak ada bisa tanaman besar-besar sini, karena kalau sering kena banjir dia akan mati dengan sendirinya. Ya, kemudian kalau di bagian atas ini jelas di sini ada tumbuh tanaman-tanaman karena tidak sering kena banjir, kadang-kadang aja kena banjir. Di atas sendiri dia tanaman cukup situ. Terus kalian, kita akan melihat perkembangan arah memanjang bagaimana. Saya sudah jelaskan ini di depan, tapi akan saya ulangi lagi. Kita lihat di sini adalah kemiringan lereng sungai, ya. 10%, lebih dari 40%, 2-5%, kurang dari 2%, kurang dari 0,4%, kurang dari 0,5%, kurang dari 2%, kurang dari 2%, 2-4%. Sudah lihat, pada kemiringan yang tinggi maka sungai itu relatif lurus. Pada kemiringan yang rendah, nah dia akan meandering seperti itu. Tapi akan kita lihat di sini akan membesar. Di sini akan menjadi graded, ya, lebih dari 4%, lebih dari 4% graded. Atau seperti ini. Jadi ini sungai-sungai yang tidak dipengaruhi hanya oleh kemiringan, tapi juga karena daerah tekuk lerengnya itu di mana ya. Kalau ini daerah tekuk lerengnya, ketika lereng terjal kemudian tiba-tiba relatif datar, muncullah tekuk lereng. Di sinilah daerah-daerah yang terjadilah sungai yang menjalin atau graded river. Kemudian daerah yang sangat landai di sini akan terjadi meandering sungai yang nyata seperti ini, yang daerahnya panjang. Tadi adalah gesekan alamnya diganti dengan gesekan morfologi daripada sungai, yaitu adalah resistensi sungai yang dibentuk oleh gesekan morfologi. Sekalian, kalau kita lihat tadi tambang melintang, tambang manjang, kita akan masuk ke bentuk struktur dasar sungai setelah ada perubahan-perubahan sungai. Saudara akan melihat ini sungai yang relatif lurus. Ini sungai yang diluruskan. Sungai sesungguhnya di daerah dataran yang middle stream maupun downstream itu tidak mungkin
lurus seperti ini. Ini sudah diluruskan oleh manusia. Ya, kita akan melihat ini adalah bentuk dune atau bentuk pulau di tengah sungai atau dune. Nah, ini dune, dasar sungai yang berupa dune seperti itu. Dan dune itu bergerak, ya, dasar sungai itu bergerak. Ya, kalau ini airnya ke sana, jadi dia bergeraknya ke depan terus. Ya, ini adalah struktur dasar sungai yang berupa dune. Kalau di laboratorium akan kelihatan seperti ini bentukannya. Ya, bentuknya seperti ini. Ini adalah gundukan pasir yang ada di dasar sungai yang ikut bergerak melawan. Kalau ini bergerak ke belakang, tapi kalau anti-dune dia bergerak ke depan, itunya gundukan pasirnya. Alur sungai lurus, syarat sehingga alur sungai berbentuk lurus adalah kemiringan yang relatif tajam, sedikit anggutan sedimen, dan tampang sungainya relatif sempit. Ya, dia akan berbentuk lurus. Leopold et al. Nampak membuktikan bahwa pada panjang alur sungai 10 kali lebar daripada sungai itu, sungai akan mengalami hubungan arah. Jadi membelok. Jadi setiap 10 kali lebar panjang sungai itu, dia akan membelok. Alur sungai bercabang-cabang, Bridle River dan Forcation, dan alur sungai yang bermeander. Jadi ada 3 kelompok alur sungai yang pertama lurus, kemudian alur sungai yang bercabang-cabang, Bridle River atau Forcation River, kemudian sungai yang bermeander. Saudara sekalian, sekarang akan saya tunjukkan di sini ini panjang meander, kemudian ini lebar sungai. Ya, di sini radius meander. Ternyata tadi saya katakan bahwa sungai ini punya sifat yang unik antara lebar sungai dan panjang meander, punya hubungan yang spesifik. Gitu. Bahkan bisa kita buat rumus L sama 10,9 S Q pangkat sekian. Ya. Ini adalah rumus yang unik daripada satu sungai. Jadi lebar sungai dengan meandering itu ada kaitan. Itu yang saya sebut karakteristik daripada sungai. Kalau kita merubah meanderingnya, kita harus ingat lebarnya akan mengikuti, ya, atau terjadi perubahan kekacauan di situ hubungan antara lebar sungai dengan panjang sungai itu, yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan yang muncul di situ. Juga demikian juga radius meandering sungai dengan panjang meander, radius meander dengan panjang meander, dia akan punya hubungan khusus. Itulah yang disebut dengan karakter sungai. Sungai adalah sesuatu yang tidak tak teratur. Dia punya keteraturan tersendiri yang harus dikuasai oleh seluruh ahli sungai. Siapa yang mau melakukan atau mengelola sungai, dia harus paham benar terhadap karakter sungai itu sendiri. Saudara sekalian, bentuk meander pun juga bermacam-macam. Seperti B, bentuk meander yang seperti ini, ada meander bentuk sinus. Ya. Kemudian C, itu meander yang tidak teratur. D, meander yang teratur seperti ini. Ya, dan E, meander yang berkelok-kelok. Luar biasa seperti ini. Jadi ada bentuk-bentuk yang tidak bisa kita samaratakan antara sifat meander ini dan meander yang di sini. Ya. Tidak bisa kita samaratakan. Masing-masing terpengaruh oleh iklim, geologi, kemudian tektonik, vegetasi, sedimen, dan sebagainya yang mengalir di situ. Dan kemiringan dan sebagainya menyatu dan membentuk alur sungai yang bersangkutan. Saudara sekalian, saudara akan kita suguhi tentang apa yang disebut dengan transport body. Di sini saya mencoba mengklasifikasikan dasar sungai berdasarkan bentuk-bentuk transport body seperti ini. Ya, ada di dasar sungai yang saya tunjukkan sini. Dasar sungai yang rival gitu. Jadi di dasar sungai yang dia bergelombang kecil-kecil. Kemudian di sini dune, ya, yang bergelombang agak panjang. Kemudian di sini adalah anti dune yang bergelombang terbalik. Ya, kemudian ini wave, ya. Kemudian ini standing wave, ya. Kemudian di sini adalah anti dune, ini tadi anti dune, ya. Double dune, di sini anti dune. Ini adalah dasar sungai yang bisa kita lihat di sepanjang dasar sungai. Terutama kalau kita akan bisa melihat kalau dasar sungai itu pasir.
Terus sekalian, bagaimana dengan struktur yang ada di sungai? Jadi kita ada struktur bar namanya atau gundukan pasir. Ada yang di sisi kanan kiri, ada yang pas di tikungan muncul struktur, ada yang struktur yang jadi pulau-pulau kecil memanjang seperti ini, ada yang jadi pulau satu, ada yang miring diagonal seperti ini, ada yang di dekat muara suatu sungai tertentu, ada yang berupa dun memanjang, ada yang berdiri seperti ini. Ya. Ada yang sudah berkembang ini bar ini atau gundukan pasir menjadi pulau. Ya. Menjadi pulau, bedanya gundukan pasir dengan pulau. Pulau itu ada tanaman-tanamannya di atasnya, sudah lebih stabil daripada kosong pasir atau gundukan pasir di tengah sungai. Dia sudah mengandung tanaman seperti itu. Ini juga ya isunya juga lain-lain. Ya, tapi ya, mirip aja di sini dengan di sini juga mirip. Ini mungkin perkembangan daripada di sini dan seterusnya. Di sini yang meander. Semuanya ini menggambarkan bagaimana sedimen sungai itu, sedimen di sepanjang sungai itu bergerak. Ada yang membentuk rivo, ada yang membentuk dune, ada yang membentuk blendback, ada yang membentuk altitude, ada yang membentuk gosong-gosong pasir di titik tertentu, ada yang berupa pulau-pulau, ada yang berupa meander. Itu semuanya adalah dalam rangka untuk mengalirkan sedimen atau justru menahan sedimen supaya tidak mengalir cepat ke hilir dengan cara membentuk satu transport organ atau membentuk struktur dasar sungai tadi. Saudara sekalian, ini adalah klasifikasi bar. Gundukan pasir juga punya klasifikasi. Yang pertama, channel side bar. Ini adalah channel side bar. Yang B itu adalah point bar. Ya. Kemudian yang C adalah channel junction bar, di channel junction. Kemudian D adalah diamond, mid channel bar, E adalah diamond bar, yang Q adalah limit bar, yang F adalah diagonal bar. Jadi masing-masing itu mempunyai karakteristik. Dia punya karakteristik juga, ini punya karakteristik semuanya. Kalau ini kita belajar dan kita tahu satu dengan yang lain, maka kita akan bisa mengantisipasi apa yang terjadi kalau kita melakukan sesuatu di sungai-sungai yang punya transport elemen seperti ini. Saudara sekalian, kita juga melihat di sini ada yang namanya bifurcation of anastomizing. Yang di sini adalah pulau-pulau, ini sudah ada tanaman-tanamannya. Ada juga yang berbentuk bar, yang belum menjadi pulau. Ini juga merupakan transport organ yang penting, karena ada aliran air ke sana, dia akan melewati ini. Kalau ditinjau dari ekologi, di sini ekologinya sangat bagus. Di sini banyak fauna, flora yang kita temukan di sini. Dan ini tidak bisa serta-merta kemudian kita keruk, semuanya kita jadikan sungai lurus. Tidak mungkin kita lakukan kalau kita berpikir bahwa sungai itu adalah ekologi sama hidroliks. Kita hanya bisa mensiasati dengan cara tertentu kalau kita membutuhkan airnya. Kita pompa airnya, kita ambil intake di titik tertentu, tapi kalau kemudian kita luruskan atau kita keruk semua pulau-pulaunya dengan dana yang besar, nanti suatu saat dia akan kembali membentuk pulau-pulau seperti itu. Supaya tidak kembali, kita harus mengeluarkan dana lagi untuk mencegah supaya tidak terjadinya kembalinya pulau-pulau itu. Saudara sekalian, ini adalah alur sungai dengan jumlah pulau jarang dan jumlah pulau yang rapat dan sebagainya. Alur sungai dengan formasi bifurcation seperti ini. Ini adalah bentuk-bentuk yang sudah kita jelaskan tadi. Saudara sekalian, itulah tadi kuliah saya tentang morfologi sungai. Saya menjelaskan tentang pembentukannya dan tentang tampang panjang, tampang melintang, dan apa yang ada di dalam sungai itu sendiri, dan lain sebagainya sebagai satu bahan yang ada dalam pikiran kita yang nanti kita pada saat mempelajari eco-engineering atau eco-hidrolika sungai, itu sangat penting sekali. Sebagai dasar berpikir kita bagaimana, mengapa kita harus melakukan yang kita sebut dengan eco-engineering maupun eco-hidrolika sungai, yaitu pengelolaan engineering sungai yang berwawasan lingkungan. Terima kasih perhatian Anda. Kita teruskan nanti pada bab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.